Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anjuran untuk menyantuni anak yatim di hari raya Idul Fitri. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri adalah menyantuni anak yatim. Kisah yang terjadi di Madinah menorehkan banyak hikmah untuk umat muslim semua. Pada suatu pagi di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW merayakan lebaran dengan mengunjungi rumah-rumah kaum muslim guna mendoakannya. Hal seperti itu jelas membahagiakan umatnya. Pada hari itu semuanya merasa gembira dan bahagia, serta memakai baju lebarannya. Anak-anak bermain sambil berlari-lari ke sana kemari. Namun ada satu gadis kecil yang terlihat bersedih dan tidak bermain bersama anak kecil lainnya. Rasulullah pun bergegas menghampirinya. Gadis kecil tersebut tidak memakai baju lebaran seperti anak kecil lainnya. Gadis tersebut justru memakai baju tambal-tambal dan sepatu yang telah usik. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suaranya yang lembut, "Anakku, mengapa kamu menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" Gadis kecil itu terkejut. Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan ia menjawab sambil bercerita. Pada hari raya yang suci ini, semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku. Itu sebabnya aku menangis. Ketika itu hari raya terakhir bersamanya. Ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Ia bertarung bersama Rasulullah SAW, bahu-membahu, dan kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu siapa lagi? Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang, ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, "Anakku, hapuslah air matamu. Angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang akan aku katakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuan dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usul dariku ini?" Setelah mendengar kata-kata sejuk tersebut, gadis kecil itu berhenti menangis. Ia memandang dengan penuh takjub orang yang kini sedang berada tepat di depannya. Beliau adalah Rasulullah, orang nomor satu yang selalu menjadi pelipur lara banyak orang. Gadis kecil tersebut sempat belum percaya jika ia baru saja mencurahkan kesedihannya dan menumpahkan segala gundah kepadanya. Gadis yatim kecil itu sangat tertarik pada tawaran Rasulullah, namun entah mengapa ia tidak bisa berkata sepatah kata pun.
Ia hanya dapat menganggukkan kepalanya perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah SAW menuju ke rumah. Hatinya begitu diliputi kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan, karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah yang lembut itu. Sesampainya di rumah Rasulullah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu lalu dibersihkan dan rambutnya disisir oleh beliau. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Anak-anak lain merasa iri pada gadis kecil dengan gaun yang indah dan wajah yang berseri-seri itu. Mereka merasa keheranan lalu bertanya, "Hai gadis kecil, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat gembira?" Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu menjawab, "Akhirnya aku memiliki seorang ayah. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia, juga seorang kakak perempuan namanya Fatimah. Ia menyisir rambutku dan mengenakanku gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya." Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya pada hari raya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendandani atau menghiasinya pada hari kiamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai terutama setiap rumah yang di dalamnya memelihara anak yatim dan banyak membagi-bagikan hadiah. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya, maka ia akan bersamaku di surga. Dari kisah Rasulullah SAW di atas, kita bisa mengambil pelajaran jika pada hari raya Idul Fitri tidak hanya bersilaturahmi dan saling memaafkan, melainkan juga menyantuni anak yatim, memberikan kebahagiaan kepadanya sehingga ia tidak merasa sedih dan meratapi nasib di hari nan penuh kemenangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.